Secara licik PDIP sembunyikan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partainya. Terungkap sejumlah alasan kenapa politisi PDIP Harun Masiku sudah lebih dari 3 tahun dibiarkan buron oleh KPK terkait kasus suap komisioner KPU sebesar 1,5 miliar rupiah. Pertama, jika Harun Masiku tertangkap, maka kasus suap pergantian antar waktu atau PAW DPR kepada seluruh komisioner KPU sudah pasti akan menyeret keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto beserta para pimpinan PDIP lainnya. Kedua, kasus suap politisi PDIP kepada komisioner KPU itu mencoreng nilai-nilai demokrasi, yakni ketika anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Pada kasus Harun Masiku, dirinya dikehendaki oleh para pimpinan partai, bukan oleh rakyat. Terlebih dengan cara menyuap seluruh komisioner KPU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, elektabilitas PDIP sudah pasti akan turun signifikan mempengaruhi keterpilihan politisi PDIP dalam pemilihan anggota DPR maupun pemilihan presiden 2024. Dengan demikian sudah bisa dipastikan Harun Masiku tetap akan dibiarkan berkeliaran sebagai buron tersangka suap komisioner KPU setidaknya sampai berakhirnya pesta demokrasi 1 tahun ke depan. Pokoknya para politisi PDIP yang terlibat korupsi akan dilindungi oleh petugas partai yang sedang berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, partai pemenang penguasa hari ini adalah PDIP, tapi sekaligus sebagai partai yang terbesar juga, terbanyak juga tersandera kasus korupsi, baik dari anggota dewannya, pejabat-pejabat di level kementerian, bahkan kepala-kepala daerah pun dari PDIP terbanyak digaruk oleh KPK. Lantas kemudian kita melihat hari ini Hasto PDIP memberikan penjelasan bahwa mereka tetap akan mengusung para caleg-caleg untuk 2024 ini yang sebelumnya menjadi napi korupsi. Luar biasa ini. Apakah ini yang maksudnya dipelihara? Apakah ini yang dimaksud dengan ingin kemenangan hat-trick PDIP? Saya kira rakyat sudah sangat sadar hari ini. Kita lihat. Hasto PDIP kekeh bela ex-koruptor nyalek. SJ pastikan rakyat kapok. Dan kita harus tenggelamkan PDIP. Gimana caranya? Nah, ini yang mau kita bahas. Gimana caranya? Dengan berbagai fenomena yang terjadi hari ini, kok tetap saja gitu. Kalau bicara elektabilitas, anggaplah kita terakhir dengar nih PDIP masih tertinggi. Ya karena dia penguasa. Dia bisa memiliki segala infrastruktur untuk mendukung ke arah keyakinan terhadap rakyat. Yang rakyat sendiri sebetulnya sudah tidak suka. Terus kok bisa? Itulah hebatnya penguasa. Memainkan alat-alat framing. Memainkan angka-angka data statistik. Memainkan media massa. Sehingga seolah-olah mereka berhasil, padahal jelas-jelas tidak. Kita sudah sering bahas berkali-kali di berbagai video bagaimana rusaknya yang terjadi hari ini. Bagaimana janji-janji yang tidak terpenuhi. Luar biasa kan? Oke, langsung saja ya kita masuk ke beritanya. Di Detik News, PDIP jelaskan pertimbangan tetap usung bakal caleg ex napi kasus korupsi. Jadi mau dicari terus pembenaran atas hal-hal yang sudah tidak benar. Jadi sahabat SJ Channel semua, sebetulnya apa yang mau saya sampaikan di pagi hari ini bukan spesifik pada PDIP. Ya. Karena bukan hanya PDIP yang calegnya ada ex napi kasus korupsi. Tapi karena beritanya PDIP, kita beranjak dulu dari sini. Tapi tentu kami rakyat ingin seluruh partai bisa menghayati apa isi
pikiran, hati rakyat jelata. Apa yang mereka korupsi? Uang rakyat, uang kita, pajak yang setiap hari kita keluarkan. Beli apapun kita di warung tetangga, di Indomaret, di Alfamart, itu sudah berpajak itu. Belum yang lain-lain, rumah, mobil, apapun sudah terkena pajak. Dan itu adalah uang rakyat yang lantas mereka korupsi. Jadi kalau kita nggak marah, bodoh kita. Uang kita kok. Begitu ya. Nah, Indonesian Corruption Watch ICW membeberkan 15 nama bakal calon anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon sementara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan dengan seksama para bacalek yang didaftarkan partainya. Pertimbangan apa yang masih dibutuhkan? Apa orang-orang kita kurang nih? Orang Indonesia ini kurang nih, sehingga yang calegnya harus mantan koruptor. Lah, masa sih koruptor nggak bisa tobat? Oh bisa. Masa sih penjahat nggak bisa menjadi baik? Oh sangat bisa. Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada juga yang sangat bengis, sangat jahat terhadap umat Islam. Tapi akhirnya berbalik menjadi pembela umat Islam. Sangat mungkin. Tapi mbok ya, perjuangan itu nggak harus juga lewat DPR. Anda para mantan koruptor, Anda ingin tetap berjuang, ingin tetap memberikan kontribusi pada bangsa, Anda bisa lakukan dalam banyak hal selain menjadi anggota DPR, selain menjadi wakil rakyat. Anda jadi pengusaha lah, pengusaha yang benar. Tapi uangnya itu bersihin dulu. Kan di kita ini belum ada ini undang-undang pemiskinan koruptor. Kalau sudah ada, keren sekali itu. Kalau sekarang dia keluar dari penjara, uang hasil korupsinya masih ada, masih banyak. Oke. Jadi dari PDI Perjuangan kita mempertimbangkan dengan seksama. Mereka yang memang di masa lalu punya persoalan dengan hukum itu dengan menjalani tindak keputusan dari pidana tersebut itu, ini gimana nih bahasanya? Oleh lembaga pemasyarakatan kan juga diminta dan diproses menjadi rakyat Indonesia yang baik, yang sadar hukum. Kata Hasto di DPP PDIP Jakarta Senin kemarin. Iya. Apa kita ndak lihat ini di level-level bawah ya, itu maling-maling kelas 3 itu kalau bahasanya Iwan Fals, masuk penjara, keluar jadi kelas kakap itu. Kenapa? Dia belajar dari sesamanya. Oh, nggak semua, betul nggak semua. Ada yang kemudian menjadi tobatnya tobat nasuha, bahkan menjadi garda terdepan dalam penanggulangannya, betul ada. Tapi potensi orang yang pernah korupsi, apakah dia sudah tidak lagi berpotensi untuk melakukan korupsi? Sangat berpotensi. Bahkan mungkin potensinya 2, 3, 4, 5 kali lebih besar dari orang yang belum pernah melakukan korupsi. Kenapa? Dia sudah tahu celahnya.